Sudah lihat ya berita-berita tentang Kapolres Ngada, Kupang, Nusa Tenggara Timur ya, mensabuli dalam ya anak umur 3 tahun. Ini yang paling kecil, sebetulnya ada 3 ya, bisa dilihat ada 3 orang, yang paling besar itu 14, yang paling kecil itu 3 tahun ya. Ingat, saya tidak ada dendam kepada institusi ini ya. Visi dan misi institusi ini kan mengayomi, melindungi masyarakat ya. Karena visi misi ini saya sempat dulu juga tertipu sama oknum ya. Saya pikir ya mengayomi, melindungi di saat saya dulu ya masih gini, ternyata dibabat juga. Wayas ya, wayas. Adik mikir dulu. Ya biasalah kalau ngonten lagi. Ya adik, ya wayas ya. Ini jargon saya. Yang penting apa, Dik? Ya wes to sak mama nek gek ngonten tak salah nganu. Duduk adik, duduk. Akhirnya dibabat juga. Ya waktu itu umur saya kalau nggak salah ya 25-an lah ya, nggak masalah ya. Tapi ini umur 3 tahun. Kontrol emosi, masih bulan puasa. Kontrol emosi. Oh ya, diingatkan, makasih ya Dik, bulan puasa mah. Buka. Sampai buka. Belum beli. Umur 3 tahun. Nah, saya diingatkan kasih bulan puasa mah kontrol ya. Oke, saya kontrol. Kenapa saya agak sedikit emosi? Karena setiap hari itu saya itu bercengkrama, bercanda, sukaria bersama anak-anak ya. Jadi sedikit emosi ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Masa depannya masih panjang ya. Masa depannya masih panjang. Yang umur 3 tahun kalau nanti sampai tahu identitasnya, anak ini ya, kalau orang tuanya bisa carane mendidik dengan ya sudah nggak apa-apa, ayo tetap kuat, semangat, masa depan masih panjang ya. Tuhan pasti membuat kamu kemudian hari bahagia. Intinya diberi diberi harapan-harapan yang besar ya, supaya itu anak masih bisa kuat ya, umur 3 tahun ya. Kalau saya mungkin jadi penegak hukum yang mengadili ini Kapolres Ngada ini ya, saya persilahkan orang tuanya menentukan hukuman apa yang layak bagi si tersangka ini ya. Entah potong pakai gunting lah, entah pakai itu bendol lah ya. Saya izinkan ya, karena menghancurkan masa depan anak ya. Ya, ini dijual di situs di Australia ya. Kalau yang kurang paham ya, situs-situs ini kan ada setiap negara itu pasti punya. Nah, ini kebetulan pihak Australia itu melihat ya, kok ada aktivitas seperti ini dengan anak umur 3 tahun ya, dilacaklah sama pihak yang berwajib Australia. Oh ternyata penguploadnya itu dari negara kita, tepatnya di Kupang NTT ini. Yang lebih mencengangkan lagi ternyata oknum polisi, lebih parah kan ya.
kalau boleh sampai diizinkan dan untuk saya pasti akan lakukan demi anak-anak ya. Ya tapi kadangnya ya otak saya tuh baru 14 tahun. Kalau melihat kejadian ini, apa sih yang ada di otak oknum polisi ini ya? 3 tahun ya. Terus ininya ketika gini tuh yang ada di otaknya itu apa ya? Kalau misal dia punya anak digituin ya, terus perasaan sikap dia tuh bagaimana ya? Jadi gemes aku. Ya, kembali lagi para orang tua ya. Ini zaman-zaman yang membagongkan kalau menurut saya ya. Jangan hanya sekedar melakukan aktivitas sunnah Rasul ya, 1 minggu 2 kali demi kesehatan. Ketika sudah menjadi hasil dan itu seorang anak dibimbing, dipantau ya, terus sibuk dengan aktivitas pekerjaan mencari nafkah demi perbaikan ekonomi, ya itu nggak saya salahkan, tapi juga itu pantauan kepada anak-anaknya. Kok bisa loh ya, yang nggak habis bisa pikir tuh kok orang berseragam seperti ini gitu loh ya. Betapa hancurnya orang tua, apalagi si anak yang masih umur 3 tahun ya. Masa depannya itu masih panjang ya. Mungkin ini dinas sosial atau KPAI bekerja keras untuk membimbing supaya ini anak tidak down, tidak putus asa. Ini trauma mendalam banget loh ya. Ini bukan situ. Anak saya dulu mungkin sekitar 2 atau 3 tahun ya, ketika saya itu blank ya, istilahnya jalan turut jalan ya. Sampai sekarang itu anak saya ingat, saya sendiri tuh nggak ingat apa yang saya lakukan dulu ya. Anak saya tuh sampai sekarang tuh ingat ketika mamanya lagi, sampai sekarang ingat. Dia kadang mengingatkan saya, mama dulu gini kenapa ya. Mama nggak ingat, nggak tahu. Kalau mama ingat hal-hal yang seperti itu nggak saya lakukan ya. Anak-anak seusia segitu itu daya ingatnya masih bagus, masih bersih ya. Kalau sampai terjadi aktivitas seperti ini ya, semoga saja si anak ini sanggup untuk menghadapi tantangan ke depan ya, sanggup untuk melangkah maju ya. Nanti ketika dia memasuki, maksud saya anak 3 tahun ini memasuki fase pacaran, masuki zona rumah tangga ya, pasti dia akan keder ya. Kalau mau jujur ya takut, kalau mau disembunyikan menanggung beban karena sudah tidak free sejak umur 3 tahun. Coba deh bayangkan ya. Jalan sendiri tuh tadi. Ya kalau saya yang ditugaskan mengadili si oknum polisi ini, saya persilahkan orang tua korban untuk hukuman apa yang pantas bagi oknum polisi ini. Saya persilahkan,
seandainya saya jadi penegak hukum yang menentukan hukuman apa kepada oknum polisi ini, ya, ini menghancurkan berapa orang, ibu, bapak, keluarga besar, anak, ya, Langsung level di 47 aja tadi. anak umur 3 tahun, ya. Ada itu salah satu anak momongan saya yang umur 3 tahun lagi lucu-lucunya, ya. Masa iya kena rudal Rusia, ya, bikin gemes, pengen nonjok. Sini. Dia Mas Apip. Ya ini sekedar saran dari saya. Ketika penerimaan akpol, ya, Mas, aku udah sampai. ini juga maksudnya apa ya, karakter menurut saya juga perlu harus dimasukkan dalam tahap penilaian, jangan asal, ya, terus Mas kemana Mas? masuk ini semakin gini, ya, visi misi mengayomi melindungi masyarakatnya, ya nggak diginiin juga kali, ya. Kalau mungkin ya ini nggak dibenarkan, karena saya sendiri juga pernah korban karena visi misi institusi ini mengayomi melindungi masyarakat. Ya sudahlah, ya, ketika ada nih, saya story saya ya, ketika ada oknum ini seperti ini mengantar saya kerja karena saya waktu itu masih posisi pisah ranjang, ya sudahlah, oke, ya, saya mau, ya, harapan saya mungkin waktu dulu tuh bisa curhat tentang kehidupan saya, ya, sebagai bapak pengganti bapak kandung saya, ya, bisa mengeluarkan semua yang ada di otak saya supaya itu bisa apa ya, mengurangi beban saya. Mungkin pola pikir saya waktu itu seperti itu kepada oknum polisi, ya. Ternyata diajaklah saya ke kok pas semangat. Kenapa saya ketawa, ya? Masa iya sih saya sudah terlalu percaya kepada pihak institusi ini, ya, akhirnya dimasukkan juga di kamar, ya. Sekarang saya tinggal ketawa. Oh, bagi saya itu pelajaran hidup, ya. Dulu ketika nanti ke depan saya bisa lebih berpikir lagi, ya. aduh, bulan puasa masih gini saja saya masih ingat peristiwa di dalam kamar, ya. Waktu itu saya 25, ya. Kalau ini anak 3 tahun, men, ya, itu daya ingatnya masih bagus, dia pola pikirnya masih bersih, ya. Kalau saya dulu waktu umur 25 ya udah les pasah brongkoan, ya, ada agak sedikit ngeri-ngeri takut, ya iya lah, bagaimana lagi, ya, yang dihadapi orang yang berseragam, ya wes pasrah. Terjadilah peristiwa seperti itu, ini loh, saya ngomong seperti ini, saya itu ini otak saya yang baru 15 tahun aja ingat peristiwa yang di dalam kamar sama oknum, ya. Ya mungkin kalian mau menghina, menghujat saya silakan, lawang ingin kok diceritakan. Lah emang faktanya seperti itu. Pesan saya lebih hati-hati, ya, apalagi ada kalian yang sebagai orang tua sudah punya anak gadis, ya. Nggak saya tujukan ke oknum institusi ini aja, ya, banyak, ya, mungkin aparatur negara yang lain, ya, meski itu sebutannya aparatur negara, ya, keren, berwibawa harusnya, malah kelakuannya seperti ini kan, ya, fuckman. Wah sudah, ya, saya jadi inget nih peristiwa di dalam kamar
ya. Usia saya itu aja 25 waktu itu ya. Nah ini anak usia umur 3 tahun ya, sangat disayangkan ya. Ya ini mungkin agak tugas berat dinas sosial maupun KPAI ya, untuk bisa membimbing, memberi kekuatan mental ya